Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita sore hari ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Di bawah sana. Ya, pulang saja. Sekarang duduk di belakang, tidak ke sini ya. Ya, jajannya lewatin dari bawah. Nonton di sana di kamar sebelah, kalau nonton gak ada suaranya. Nah, nah. Ayahnya tindak ngajak di TV, Masya Allah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat selalu terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya? Ya. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, berkali-kali kami mengingatkan kepada diri saya sendiri. Pagi tadi di TK Abah sampai jam 12:30, sampai rumah saya jam 1:15, naik motor bus sampai di Al-Anisa, pulang iring-iringan berkendara motor dengan beliau mampir di kongsi saya bablas, sampai rumah nyusuin anak-anak, mandiin, terus berangkat ke sini. Saya syukuri saya yang dari Rasakna timbang sedulur kita semuanya yang ada di Gaza. Maka demi Allah, apa yang terjadi di Gaza membuat hati kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang lebih bersyukur. Apapun yang diujikan Allah hari ini kepada kita tidak seberapa daripada yang diujikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita di Gaza. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dengan itu nikmat Allah bertambah untuk kita semuanya. Saya ulangi lagi, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 nabi yang tidak berasal dari golongan Bani Israel. Siapa dia? 1, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Mu'min. 1 Nabi Hud, 2 Nabi Saleh, 3 Nabi Syuaib, 4 adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa Ibu boleh tanya di kitab-kitab perjanjian atau di kitab-kitabnya saudara-saudara kita Yahudi dan Nasrani, 4 cerita Nabi ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau 4 cerita Nabi ini ada, sedangkan orang Yahudi mengatakan kita adalah orang pilihan Allah, berarti kalau 4 orang ada yang bukan dari Bani Israel, berarti mereka tidak terbukti sebagai kaum pilihan Allah. Kan Yahudi sesumbar, kami ini makhluk pilihannya Allah. Nah, makanya mereka tidak memasukkan 4 nabi itu, karena 4 nabi tersebut tidak berasal dari kalangan Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berarti orang Yahudi itu sebenarnya percaya tidak dengan adanya Allah? Percaya. Beberapa waktu video kami saksikan orang sedang perjalanan umroh, lalu mampir ke Palestina. Pemandunya itu mengatakan, Bapak Ibu tengoklah ke kanan dan ke kiri. Di samping Bapak Ibu ada pohon. Itulah yang disebut pohon gharqad. Kenapa Bu? Apa itu pohon gharqad? Pohon gharqad adalah pohon yang kelak di akhir zaman pohon itu akan mampu berbicara. Sementara orang Yahudi tidak ada tempat persembunyian, dicari oleh tentaranya Al-Mahdi dan Nabi Isa. Kemudian orang Yahudi hanya bisa bersembunyi di balik pohon gharqad.
Lalu pohon gharqad itu akan berkata, wahai orang beriman, inilah Yahudi sembunyi di belakangku. Nah, jadi berarti mereka percaya nggak dengan hadisnya Rasulullah SAW? Percaya. Bahkan di kitab mereka disebutkan, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, seorang nabi penutup zaman namanya Nabi Ahmad, Muhammad. Tapi begitu lahir, mereka maunya itu nabi semuanya dari golongan mereka. Begitu lahir ternyata Nabi Muhammad dari golongan Quraisy, dari golongan Arab Quraisy, maka mereka menolak. Jadi menolak bukan karena tidak iman, menolak bukan karena tidak percaya dengan ajaran baginda Muhammad SAW, tapi orang Yahudi menolak Muhammad karena Muhammad tidak satu golongan. Berarti kalau ada orang Islam sekarang modelnya saling tolak yang bukan golongannya, ya semandan mirip nih. Jadi saling tolak. Maka itu orang Yahudi, itu pohon gharqad. Dan mereka tahu ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Yahudi itu pertamanya direndahkan, diusir ke Mesir, diusir. Lalu Allah memberikan kemenangan. Sekarang Israel laknatullah itu menjadi negara yang saya tidak mengakui, tapi untuk memudahkan bahasa, kuat. Tapi nanti janjinya Allah setelah lemah dikuatkan, akan datang tentaranya Allah yang akan menghancurkan mereka semuanya. Maka itulah hubungannya antara Hud dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi yang akan kita pelajari inilah salah satu Nabi yang tidak diceritakan di dalam kitab suci mereka. Kenapa? Alasannya apa, Bu? Karena bukan dari golongan mereka. Baik, Nabi Hud, bukankah di Quran ada surah Hud? Kemudian di Quran itu ada surah Al-Ahqaf, betul Bu? Nah, Al-Ahqaf itu adalah bangunan. Sedangkan surat di dalam Al-Quran salah satu namanya Hud adalah Nabi yang akan kita pelajari sore hari ini. Dikatakan di dalam banyak surat, di antaranya di dalam surah Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad Nabi Hud diutus. Kaum apa, Bu? Ad. Nanti ada kaumnya Nabi Lut, namanya kaum yang LGBT namanya kaum Sodom. Kalau kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Nanti ada kaum-kaum yang lain, insya Allah nanti kita kisahkan. Ini kisah-kisah di dalam Al-Quran. Berarti Nabi Hud adalah Nabi yang diutus kepada kaum Ad. Sekarang apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaum Ad? Diabadikan di dalam surat Al-A'raf. Kalau ibu mau menyimak surat Al-A'raf ayat ke-65 sampai ke-72. Surah Al-A'raf ayat ke-65 sampai ke-72. Sudah kepanggil? Al-A'raf ayat ke-65 sampai ke-72. Kita mulai dari surat ke-65. Adik, duduk yang baik, suaranya tidak boleh keras-keras. Terima kasih. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utus Nabi siapa? Huda. Lalu apa perkataan Nabi Hud? Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia. Afala tattaqun, apakah kamu ini tidak bertakwa? Itu ajakan Nabi Hud kepada kaum apa? Suruh apa? Menyembah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang apa jawabannya kaumnya Nabi Hud ketika Nabi Hud diajak untuk mengajak mereka untuk tidak mempersekutukan Allah? Di ayat berikutnya, qala al-mala'u alladhina kafaru min
qaumi. Pemuka-pemuka orang kafir dari kaumnya berkata, inna lanaraka fi safatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Mereka berkata, sesungguhnya kami melihatmu wahai Hud benar-benar orang yang kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Diajak menyembah Allah malah jawab apa Bu? Oh, bahasa Unggarnya berapa? Oh, wong edan. Bayangkan itu. Hari ini dakwah itu nggak seberapanya dengan dakwah para nabi. Para nabi itu ketika berjawab, jawabannya Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab apa Bu? Wong edan. Wahai Hud, gila kamu. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang kurang waras. Itu perkataan mereka itu. Maka Masya Allah, andai hari ini kita dikatakan ngajinya nggak syar'i lah, ngajinya nggak sesuai dengan sunnah misalnya lah, atau kita dikatakan nggak seberapa. Dulu Nabi kita Hud alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya dikatakan apa Bu? Gila. Nabi Muhammad pun dikatakan demikian. Berikut nabi-nabi yang lain, itulah karakternya orang kafir itu sama. Kalau diajak kepada kebenaran, justru yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata yang kotor. Lihat jawabannya Hud. Qala ya qaumi. Manggilnya pakai iya Ibu. Iya itu bahasa Indonesianya nopo? Wahai. Nabi diunekaken apa? Gila. Kinten-kinten ibu dicelukaken wong dunekaken nyun sewu edan. Tesih sanggup boten nyelok wong niku, wahai Mbak Ratna, saged boten Bu? Dikapakaken wong niku. Nek kula panjenengan sedaya dunekaken edan ketemu wong niku ajeng dikapakaken. Ya. Maaf, ya bukan nek cara wong ampleng naon gitu. Tapi apa yang diucapkan Nabi Hud? Billah. Qala ya qaumi. Ini bukti bahwa Nabi semua diutus dengan kelembutan, dengan kesabaran yang luar biasa, dengan lapang dada yang luar biasa. Mereka dikatakan gila, tetapi mereka tidak melawan. Nabi Muhammad ditarik ketika menagih hutang seorang Yahudi. Nabi Muhammad tidak membalas sekalipun. Namun cerita yang masyhur selama ini, yang katanya Nabi Muhammad menyuapi apa Bu? Orang buta di pinggiran kota Madinah. Setiap Nabi pulang dari masjid, itu adalah cerita yang tidak ada dasarnya. Padahal itu banyak sekali di cerita, termasuk saya Masya Allah belajar itu sepanjang hayat. Ternyata kisah Nabi Muhammad menyuapi pengemis Yahudi tua yang buta dan unek-unek itu cerita yang tidak ada dasarnya. Apa kalau cerita itu tidak ada dasarnya, iman kita jadi berkurang kepada kelembutan Nabi? Tidak. Apa yang dikatakan Nabi Hud? Qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, aku bukan kurang waras, walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku ini adalah Rasul Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Rasul ada berapa Bu? Rasul ada berapa kemarin? 315. Sedangkan Nabi jumlahnya ada berapa? 124.000. Yang ketinggalan atau tidak hadir mulai hari ini nggak ada alasan. Rasul jumlahnya berapa? Nah, kemudian Nabi jumlahnya. Sementara yang kita imani, Nabi jumlahnya ada berapa? 25. Dengan Rasul yang ujiannya paling berat disebut dengan ulul azmi, yang anak-anak kita sering singkat Nimin, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan, uballighukum risalati rabbi
Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Nah, kemudian aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Hud berkata ini, dan apakah kamu gumun kalau ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri? Nah, ini biasanya kita kalau dielingke dengan orang yang dekat dengan kita sepele atau tidak? Sepele. Tapi kalau diingatkan oleh orang-orang yang jauh biasanya apa? Itu penyakit. Kaumnya Nabi Hud pun demikian. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena tidak menghargai Hud. Hud pada karo renyang, Hud wong garong, Umayyah pada. Hud itu orang Wonosobo misalnya, pada mak tewel, pada karo nyong, nggak ada istimewanya. Itu yang dikatakan mereka. Maka ibunda, jangan kita bersikap seperti kaumnya Nabi Hud. Kalau ada orang terdekat mengingatkan kepada kita, itulah kasih sayang mereka kepada siapa? Kepada kita. Ayatnya ini, setelah itu nanti Ustaz Eva cerita terus. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadahum fil khalqi bastah. Di tulisan bastah itu ba sotok sama tak marbutah. Ada sin kecil, betul? Boleh dibaca dengan shad, boleh dibaca dengan sin. Nah, apa kata Nabi Nuh? Ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh. Kemarin kaum Nabi Nuh dihabiskan dengan apa, Bu? Dengan air. Kemudian yang ikut dengan Nabi Nuh selamat. Berarti kaumnya Nabi Hud ini anak turun dari Nabi Nuh. Nah, bukankah kata Allah, bukankah Allah telah menjadikan kamu wahai kaum Ad khalifah setelah kaum Nuh? Karena kaum Nuh sudah apa? Sudah mati. Dan dia melebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakannya. Tirukan Ustazah Eva, baspoh, atau pakai sin boleh, baspoh, atau pakai shad, baspoh. Apa itu baspoh? Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa kaum Ad itu badannya besar dan kuat. Sampai ada cerita Israiliyat, Nabi Adam tingginya berapa hasta, Ibu masih ingat? 60 hasta. Ada yang mengatakan kaum Ad itu 2 kali lipatnya Nabi Adam. Tapi dibantah semua oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka tidak mengatakan karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi mereka diberi badan yang sangat kuat. Ada satu sejarawan yang mengatakan kalau kaum kaum Nabi Hud mau menyerang Garung itu cukup 1 orang. Lalu ngangkat batu, ngangkat pohon, jabut pohon itu, Bu, langsung cabut, tuntal kek, rampung segarung. Saking apa ya, Bu? Nah, nanti Bu kalau buka YouTube, anak-anak kita buka YouTube, itu mesti ada film raksasanya itu adalah kaumnya Hud. Nah, yang mengalahkan raksasanya kaum Hud. Itu cerita yang tidak ada dasarnya, wallahu ta'ala alam. Yang penting kita imani kaumnya Nabi Hud yang dinamakan kaum apa? Itu badannya apa, Bu? Sangat besar dan memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Kemudian saya bacakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Dulu umatnya Nabi Nuh pertama nyembah apa? Allah. Setelah itu orang solih di antara mereka apa? Mati. Lalu mereka membuat apa? Patung. Akhirnya patungnya yang disembah Allahnya tidak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, jadi metode dakwah kaum Nabi Hud kepada kaumnya, satu tadi mengajak untuk
Dua, dengan cara mengingatkan kenikmatan. Ini bisa kita gunakan kalau kita menasehati anak-anak kita. Contohnya gini, nak, bukankah bunda sudah mengandungmu selama 9 bulan? Mosok kamu dimintai tolong bunda ngambil piring, gak mau? Nak, bukankah bunda sudah menyusuimu 2 bulan? Bunda hari ini minta tolong ambilkan air, mosok tidak mau? Itu salah satu metode berdakwah dengan cara mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah mereka dapatkan. Jangan biar orang kelingan taruh nyongnya, biar di cewek cok dolan bareng, cok maem bareng, cok bungkus sega bareng, cok ciblon nengkali. Kemudian beliau akan ingat, ini salah satu contoh. Tetapi sekali lagi, justru kaumnya Nabi Hud tadi berkata Nabi Hud adalah apa? Orang gila. Dan mereka berkata, ibu di dalam surat yang lain, nanti ibu nanti Ustaz Eka lihat pertanyaan. Mereka berkata dulu, tadi badannya apa? Besar. Kalau mau mengarahkan orang Garung cukup berapa? Lalu mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Berarti mereka sombong karena apa? Sekarang saya tanya, ada sekarang orang nggak taat sama Allah karena mengandalkan kecantikannya? Ada orang tidak taat kepada Allah, ada orang sombong karena badannya merasa six-pack, one-pack? Ada orang merasa sombong karena merasa rambutnya halus, kulitnya mulus, nggak ada skrupnya, kemudian bodinya bagus? Ada. Berarti penyebab sombong itu banyaknya luar biasa. Hari Ahad kemarin kita belajar tentang Korun. Korun adalah sosok yang sombong dengan hartanya. Kita belajar Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sombong dengan kekuasaannya. Kita belajar Haman. Haman adalah orang yang sombong karena ilmunya. Hari ini kita mendapati kaum Ad sombong karena kegagahan apa? Terus hati-hati. Banyak sekali perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita sombong. 1, kekayaan. 2, kedudukan. 3, harta. 4, kesempurnaan fisik. Tetapi kesombongan ini sombong. Dan ada kesombongan kelima yang sangat jelek, adalah orang yang merasa sombong, merasa ibadahnya sudah baik, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Itu kesombongan, seburuk-buruk kesombongan. Maka ibunda kaum itu berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Sombong. Mau menaikkan Nabi Hud nomor? Edan. Sekarang mereka sesumbar siapa yang lebih kuat dari kami. Kemudian Nabi Hud kembali mengingatkan kepada mereka tentang nikmat. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak. Ibu saat ini nek wonten duwe wedhus nenten gomon apa mboten? Nenten misale, Bu, jenengan bukti iman karo Gusti Allah gere wong jenengan duwe wedhus, nenten wong sing duwe wedhus anu mboten? Sebab wedhus bagi kita istimewa atau tidak? Sekarang, kenapa Allah menyebutkan hewan ternak? Kok nggak menyebutkan intan, emas, permata? Ibu di padang pasir. Jangan bayangkan seperti di Garung, ceplek, boten langsung di padang pasir itu nggak ada apa-apa. Kalau mau berkendara berarti butuh apa? Hewan. Kalau mau makan berarti butuh daging apa? Kalau mau bikin pakaian berarti butuh apa? Hewan. Kalau mereka mau berjalan pergi ke negeri seberang berarti pakai apa? Berarti hewan bagi mereka adalah nikmat yang apa? Luar biasa. Sekarang sebut lagi hewan ternak dan anak-anak. Anak-anak itu untuk menguatkan suku. Maka semua suku di sekitar waktu itu, wallahu ta'ala alam, katanya kaum Ad itu bekasnya sekarang ada di negeri Yaman. So, nanti kundur setel negara Yaman. Ada yang mengatakan peninggalan kaum Ad itu ada di negeri Yaman. Maka kalau pergi ke Yaman, Jordan, Mesir, kemudian Turki, itu adalah namanya haltur itu Bu. Itu cita-cita saya, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada kaum-kaum yang lalu, termasuk gua Ashabul Kahfi yang terdapat di negara Jordan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lalu diingatkan lagi punya kebun-kebun. Ibu nek
Bu, jenengan iman kali Gusti Allah sih, wong jenengan duwe kebun, ibu iman apa enggak? Kan kita nggak diingatkan kayak gitu nggak bisa naik. Tapi kalau gini, mumpung jenengan dereng stroke, ibu, mumpung jenengan dereng maaf merot, ayo Bu ngaji, lebih masuk mana timbang Bu jenengan kok ngaji, wong mesti diwenehi Gusti Allah kebun, lebih ulai mandi pun ibu. Ulai mandi sing pundi? Ulai mandi sing diwedeni kados niku sih. Kenapa? Karena itu nggak berharga buat kita. Tapi bagi kaum Ad, kebun itu sangat bermanfaat. Di tengah padang pasir kok diparingi kebun, itu istimewa. Dan mata air, Masya Allah, gak ada mata air Bu. Mata air di tengah padang pasir namanya apa? Oase. Mereka dikasih oase. Sekarang Allah gak ngasih nikmat apa lagi. Sudah dikasih hewan ternak, anak-anak, kebun, dan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Malah mereka menantang. Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang yang nantang sinten Bu. Contoh kalimat-kalimat seperti ini hari ini. Nek pancen wani ajaneng plasa nek kana lunga meng Israel gitu Bu, meng Pales itu contoh. Itu nantang siapa Bu? Nah, kalimatnya saya ingatkan lagi. Ya salah wong semut kang ngelawan gajah. Wong gajah itu sedikit, orang Islam itu sedikit, kok ngelawan Zionis yang besar. Jadi ini orang Gaza disamakan dengan semut, orang Israel musuhnya Allah disamakan dengan gajah. Ghairil maghdubi alaihim. Masya Allah. Orang Yahudi dan orang onten nih Bu. Dan sekarang pun ada. Ketika orang diajak kepada kebenaran, jajal nonton, jengkel sembayang jengkar jengkir marai soge apa? Jajal nonton, jengkel ngaji isuk sore kayak apa? Jengkel jajal petang bisa mangan apa? Ada Bu yang matur seperti itu hari ini Bu. Sama karakternya. Maka berarti mereka telah menantang siapa? Allah. Maka Yahud berkata sesungguhnya ilmu tentang adab itu hanya kepada Allah dan aku hanya menyampaikan wahyu. Singkat cerita, maka kemudian Nabi Hud menasihati mereka untuk beristighfar. Belum putus asa Bu. Dunia keedan terus nyaluk kaum nyaluk beda. Ya kaumi. Mereka sombong masih diingatkan punya nikmat apa saja tadi? Kebun, ternak, anak, mata, air. Malah mereka nantang apa? Nantang datangkan nek pancen deke Nabi jajal tekakna. Itu sama polanya Bu. Dulu kaum kafir Quraisy nantang Nabi Muhammad nek pancen deke Nabi gajar wulannya di belah. Kaumnya Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Nabi Ibrahim, aku akan mencincang burung. Diletakkan burung itu dibagi jadi puncak gunung, puncak gunung, puncak gunung, puncak gunung. Nek deke mencen Nabi, jajal kue burungnya disatukan. Polanya sama. Sama seperti orang-orang gajah. Nek deke mencen ngaji ini bener, tak tonton deke uripe kayak apa. Ada yang seperti itu. Maka Nabi Hud tidak putus asa, lalu mengatakan begini, kalau kamu mau taubat, nanti Allah akan kasih hujan. Ibu, jadi hujan itu tidak turun kecuali ada orang yang bertaubat dan beristighfar. Biasanya orang yang beristighfar itu orang yang berbuat maksiat atau orang yang taat? Orang yang berbuat maksiat. Maka jangan memandang rendah orang berbuat maksiat. Kita ini cok ayam karena sudah ngaji, pakai jilbab, baca Quran, jarang istighfar. Sementara yang berbuat maksiat itu merasa takut kepada Allah lalu mengucapkan apa? Ingat Ibu, tidak ada yang besar dengan istighfar dan tidak ada yang kecil dengan disepelekan. Kadang kita karena merasa sudah taat menyepelekan dosa kecil, sementara mereka yang berbuat dosa besar takut kepada Allah dengan istighfar, nggak ada yang besar akan menjadi nomor. Makanya adik bunda, jangan pernah memandang rendah saudara kita yang terus bermaksiat. Barangkali hujan yang turun kepada kita hari ini itu adalah karena rahmat Allah lantaran banyak mulut yang mengucapkan istighfar. Singkat cerita Ibu, saya ini mau hubungkan dengan Palestina Bu. Saya
Iman kita harus yakin kalau Gaza pasti dimenangkan oleh Allah. Ibu, tadi diingatkan kalau kamu mau tobat akan turun apa? Tiba-tiba ketika mereka tetap nggak mau tobat, tiba-tiba ada awan. Mereka berkata begini, alhamdulillah anak udan. Itu awan yang membawa hujan. Ternyata awan itulah yang membawa azab yang mereka pinta tadi. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, ini Nabi. Nabi itu kalau mendung mukanya langsung muram. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau muram? Padahal kan cuman awan. Dulu kaum Ad juga begitu, kata Rasulullah. Ketika melihat awan, hai awan gawa banyu. Padahal mereka tidak tahu kalau awan itu yang mendatangkan. Maksudnya Rasulullah, kenapa bermuka muram? Aku takut jangan-jangan awan itu adalah awan seperti awan yang didatangkan Allah kepada siapa? Kaum Ad. Dan awan itu membawa azab. Maka Rasulullah itu kalau mendung, Rasulullah itu keluar masuk rumah. Dan Rasulullah itu menampakkan kegelisahan. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah kenapa? Rasulullah takut sekali kalau awan hitam itu bukan membawa hujan saja, tapi membawa apa? Begitu hujan turun, Rasulullah mukanya berubah, lalu berdoa, Allahumma sayyiban. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hujan awan tadi, Bu, ternyata awan tadi tidak membawa hujan, tapi awan tadi membawa angin. Makanya Ibu, ketika ada angin, doanya bagaimana, Bude? Ayo, kertasnya langsung dibuka. Apa, Bude? Allahumma inni as'aluka khaira ma fi wa khaira ma arsalta bi wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma arsalta bi, atau semakna. Jadi dari pelajaran Nabi Hud, besok kalau ada awan, hati kita hendaklah mengikuti Rasulullah, merasa takut. Jangan-jangan awan itu akan membawa bencana untuk kita di Wonosobo lantaran banyak maksiat yang kita lakukan di buminya Allah. Yang kedua, awan yang mendatangi kaum Ad bukan membawa hujan, tapi membawa apa? Angin. Cukup kemarin menjadi pelajaran, Bu. Selama ini saya lihat di TV, di Rembu kemarin sudah saya ceritakan, angin itu bisa berputar di atap rumah, dan seng itu bisa dengan entengnya diangkat. Masya Allah. Air, hujan, api, angin itu adalah tentaranya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, angin itu datang mengandung azab yang pedih dan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi. Padahal tadi Ustaz Eva kaum Ad bilang badannya apa? Kalau menghancurkan orang Garut cukup berapa? Tapi kata Allah dengan angin itu mereka apa, Bu? Tidak lagi tampak di bumi. Berarti mereka apa? Hancur, lebur, padahal badannya besar. Apa kata Allah? Kecuali hanya bekas tempat tinggal mereka yang hari ini masih kita bisa saksikan puing-puingnya di negara apa tadi kami matur, Bu? Ya, bayangkan. Kemarin semua kaum Nabi Nuh kafir dihabiskan Allah dengan apa? Air. Hari ini kita belajar kaum Ad, mereka kafir kepada Nabi Hud, dihancurkan oleh Allah dengan apa? Sudah, Israel tinggal tunggu. Ada seorang laki-laki berdoa, itu saya lihat postingannya. Ya Rabb, wahai Tuhan, turunkan tentara langitmu, turunkan Jibril dan semua malaikat yang bersamanya. Tentara bumimu sudah lemah ya Allah, dihancurkan oleh musuh-musuhmu ya Allah. Negara agamamu sudah dihinakan ya Allah. Maka kami tidak punya kekuatan kecuali kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ingat Ibu, kaumnya Nabi Nuh dihabiskan oleh Allah dengan, padahal Nabi Nuh ketika membuat kapal itu dihina. Mana mungkin akan ada air datang ke padang pasir. Gila kamu Nuh membuat kapal, mau berlayar di mana? Hari ini orang Israel boleh mana tentaranya Gaza, Ibu. Tapi kalau Allah berkenan mendatangkan air atau Allah berkenan mendatangkan angin sebagai tentaranya, habis orang Zionis, Ibu.
Yakinlah, sebagaimana Allah memenangkan Nabi Hud dari kaumnya, demi Allah, Allah akan memenangkan Al-Quds dari Zionis laknatullah alaih. Kemudian apa yang terjadi, Ibu? Angin ini, Ibu, tadi dikira apa? Hujan. Padahal itu angin yang membawa apa? Berarti karena badannya besar, rumah mereka berarti besar-besar. Mereka sembunyi. Dikatakan di dalam keterangan-keterangan ini, Bu, angin yang datang kepada kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud, kalau mereka sembunyi di dalam gua, angin yang masuk ke gua dikejar sampai ke dalam lubang, kata para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kaum Ad. Dikejar, mereka sembunyi di gunung, dikejar, mereka sembunyi di gua, dikejar angin ini, Bu. Kemudian apa kata Allah? Masya Allah, Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti negeri-negeri yang lain. Berarti bangunannya sangat tinggi. Kemudian sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Angin membawa azab, anginnya topan, rasanya dingin. Berapa hari turun? Kata Allah di dalam surat Al-Haqqah, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Gak sampai 1 menit angin muter di atap saya, 6 seng jemuran itu terangkat, Bu, nabur. Dan papan nama asik itu, Bu, patah, nyaris jatuh. Gak sampai berdetik, gak sampai menit-menitan. Ini turunnya berapa hari, Bu? 7 malam 8 hari. Dan gampang, 8 hari. Kira-kira kotanya kaum Ad jadi apa? Sampai di lubang tadi di gimana kan, Bu? Seorang imam mengatakan, Masya Allah, seandainya mereka tahu dengan bom-bom itu mereka mengantarkan orang Gaza ke surga, pasti mereka berhenti, Bu. Masa ada orang sengit karo wong kok malah dijuke wong ke tempat yang nikmat. Seandainya mereka tahu kenikmatan yang sedang saudara-saudara kita dapatkan lantaran telah syahid, maka orang Israel itu akan berhenti nembak. Bahasa saya mudahnya gini, penak temennya apa tadi malah oleh kehidupan yang lebih nikmat. Tapi mereka tidak mengerti. Sawa'un alaihim a'amrartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekarang mereka sedang kuat-kuatnya. Tunggu kata Allah. Setelah masa kekuatan Yahudi itu, Allah akan tenggelamkan mereka. Nah, saya mengingatkan, kalau ibu mau posting video, ada nasib begini punya. Salam ya Mahdi. Itu banyak sekali di video-video Palestina. Jangan posting itu adalah nasyidnya orang Syiah. Sudah posting di Facebook saya. Salam ya Mahdi. Na 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 na. Sadiqal wa'di, salam ya Mahdi. Nantinya sambil nangis-nangis. Itu adalah nasyidnya orang Syiah. Maka dalam hal ini pun harus diilmui. Di antaranya nuwun sewu, jangan latah posting gambar semangka. Semangka itu legi apa pahit? Ibu kalau panas-panas bayangkan semangka seger atau tidak? Kalau ibu mengganti penjajahan Zionis dengan semangka, perlawanan kita di hati menjadi redup. Apa loh semangka kan? Tapi kalau ibu terus posting kegajalan Zionis, hati kita akan terus bangkit untuk melawan apa? Yang ketiga, jangan posting salam ya Mahdi. Yang kedua, jangan ganti postingan Gaza dengan apa? 3. Sekarang banyak ibu-ibu bahas ketampanan tentara Hamas. Sing mong keton apa nih? Masya Allah, hanya kelihatan matanya saja, kelihatan sangat kober-kober, bahas wong ganteng. Malah dibanding-bandingkan karo opa, oma Korea. Padahal karo limin, tentara Hamas. Lu kalau digempung banget nih kita ada wingi, ya Allah. Kober-kober ngomong nawang ganteng. Bukan itu sekarang jihad kita ini, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibunda jangan latah malah ngomongnya ganteng, ganteng idolannya pindah. Iya itu betul. Tapi satu sisi kita jadi nggak mau bicara tentang penindasan Zionis. Bicara terus. Jangan berhenti tentang Palestina, Bu. Yang megang media itu orang Yahudi.
Sekarang bukti-bukti kekejaman semuanya hanya lewat apa? Dalam hitungan jam mereka bisa menghapus semua postingan tentang Zionis, dan kelak orang Islam gak ada buktinya. Karena dihapus, mana jahat, gak ada buktinya. Maka ayo kita berjihad lewat apa? Media sosial kita. Ustazah, kan gak layak mengabarkan kesedihan orang lain. Sekarang ini dalam rangka jihad, bukan dalam rangka seperti ada orang kecelakaan lalu kita video. Tapi sekarang kita sedang posting tentang apa? Kezaliman. Kita sebutkan lagi, Bu. Tadi azabnya, anginnya rasanya apa? Dingin. Datang berapa hari? Sampai Allah mengatakan mereka tidak kelihatan kecuali rumah mereka. Nanti di ayat yang lain itu dikatakan angin yang mengandung azab itu membuat mereka seperti pohon kurma yang kering yang terombang-ambing. Sing wong Kaliwiro daerah mriko pun nate pirsa wit krambil garing. Itu biasanya grugu itu kalau sudah kering itu dalamnya hilang, keruak begitu. Tinggal apanya? Tinggal piringnya. Kata para sejarawan, ibu sekarang lihat anak-anak dibom tinggal kulitnya. Saya berharap itu terjadi pada Zionis Israel. Kaumnya Nabi Ad dengan angin tadi, Bu, isi perut dan otak mereka semua dikeluarkan oleh Allah. Tinggal apanya? Tinggal selongsongnya cara peluru itu. Berarti tinggal apa nih? Tinggal kulitnya. Tapi isinya diapakan? Ada yang mengatakan setiap angin itu meniup, isi perut mereka keluar dari jubur mereka. Entah. Karena apa? Angin itu bertiup berapa, Bu? Ibu bayangkan 2 menit saja 6 sen, gak sampai 1 menit, gitu langsung. Ini 7 hari, 7 malam. Kata Allah di dalam ayat-ayatnya ketika menerangkan, mereka menjadi puing-puing seperti pohon kurma yang kering, yang lapuk. Jadi dalamnya itu hilang, otaknya hilang, isi perutnya hilang, dagingnya hilang, tinggal apanya? Itu azab yang didatangkan kepada orang yang diajak beriman kepada Allah tetapi tidak mau. Azab yang didatangkan kepada orang yang ketika diajak kebenaran malah ngunek-ngunek sing ngejak wong. Azab yang diberikan kepada orang yang sesumbar gegara badannya napa Bu? Kuat, dan mereka berkata siapa yang lebih kuat daripada kami. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Allah berfirman, dan kami ciptakan generasi lain setelah generasi mereka. Menurut pendapat yang sahih, mereka adalah kaum Ad. Kekuatannya justru membuat orang yang sehat kuat tadi menjadi lupa kepada kekuasaan Allah. Maka apa hubungannya? Nabi pernah bersabda, 2 nikmat yang paling sering disia-siakan manusia, 1 nikmat sehat, 2 nikmat sehat. Sekarang pertanyaan Ustaz Eka, kaum Ad sehat atau tidak? Badannya besar atau tidak? Kalau mereka bangun masjid mungkin hanya butuh 2 orang sehari selesai, bayangan saya. Tetapi kesehatannya justru digunakan untuk memaksiati siapa? Sekarang adakah orang yang berkarakter seperti kaum Ad? Sudah dikasih sehat sama Allah, dikasih sempat sama Allah, sehatnya untuk maksiat kepada Allah. Maaf, jangan tersinggung, gak ada di Wonosobo, adanya di benua Antartika. Digunakan untuk membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Ya Allah, saya pol sejak kemarin nonton video. Ini yang namanya, ini bagian belakangnya itu dijengat-jengat kayak gini Bu. Terus laki-laki yang nonton di depan panggung itu sambil gini-gini, ya Allah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Saya bilang sama Allah, saya belum bisa mendakwai dia ya Allah. Saya belum bisa berdakwah mengajak bapak-bapak yang di depan panggung itu untuk berhenti dari perbuatan seperti itu ya Allah. Sementara saudara-saudara kita berjuang di sana dengan nyawanya. Ya Allah. Jadi pelajaran dari kaum Ad ini Bu, banyak orang diberi nikmat sehat, tapi sehatnya digunakan untuk berbuat maksiat. Sekarang, Ibu kemarin sudah belajar, kaum Nuh ditenggelamkan dengan air, kaumnya Nabi Hud dihancurkan dengan angin, tentara gajah diluluh lantakkan dengan burung apa? Kemarin hari Senin kita belajar surah Al-Fil.
bagaimana kisah tentara Abraha itu hancur. Jadi kalau hari Senin kami belajar tafsir, hari Selasa kami belajar fikih, hari Rabu kita belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan hari Sabtu di Fatimah Zahra kita belajar tentang surah Yusuf yang belum selesai baru part ketiga. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di ayat Al-Quran musuhnya Allah ditenggelamkan dengan cara yang demikian, maka tanamkan di hati kita yakin Gaza pasti dibebaskan, Al-Aqsa pasti kembali ke tangan orang beriman, dan Zionis laknatullah alaih pasti akan hancur berkeping-keping. Nah, maka ibunda sekalian yang kata Allah, kemudian adab itu menuju ke lembah-lembah. Tadi saya katakan inilah awan yang akan menurunkan hujan, angin yang sangat kencang, bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Makanya tadi saya ceritakan bahwa badan mereka itu dalamnya apa? Dalamnya habis. Nah, angin kencang ini memburu mereka hingga masuk ke dalam gua-gua, pegunungan dan terowongan, hingga melilit dan mengeluarkan mereka, lalu membinasakan mereka. Angin kencang ini juga membinasakan rumah-rumah dan istana mereka yang kokoh, sebagaimana mereka diberi kekuatan dan ketangguhan fisik, dan sebagaimana mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami. Mereka sombongnya Allah tadi menggunakan badan kan, maka biasanya hukuman itu diturunkan dengan sejenisnya. Karena dia sombong dengan badannya, Allah akan tundukkan dia dengan kekuatannya. Maka Israel yang sombong dengan kekuatannya, Allah akan laknat dia dengan kekuatan yang sama. Abraha kan sombong dengan kekuatannya, bawa tentara apa? Gajah. Tapi ternyata gajahnya diam. Maju kata Abraha, gak mau. Nama gajahnya yang paling besar menurut sejarawan siapa tadi? Mahmud namanya. Makanya anak-anak kalau nonton film gajah raksasa namanya apa? Mahmud. Diam itu Mahmud, Bu. Sama Abraha disuruh menuju Ka'bah, gak mau. Hewan saja diajak bermaksiat kepada Allah, boten purun. Kah menungsa pada maksiat kali Gusti Allah. Maka ibunda ketika langit mendung, rona muka beliau berubah, itu yang saya ceritakan tadi. Dan ketika angin berhembus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, doa yang tadi. Nanti boleh di-share di grup. Dulu tahun berapa itu kita bagikan? Ya boleh silakan. Tahun berapa itu, Bu? Tahun suwi banget. Tadi kita saya kagungan. Masya Allah. Dulu pernah kita bagikan doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Doa hujan dengan petir, doa hujan dengan angin, doa hujan lebat, dan doa berhenti dari hujan. Masing-masing ada doanya sendiri-sendiri. Lalu sebagai penutup, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Hud? Nah, tadi Nabi Hud memanggil kaumnya dengan panggilan apa? Nabi Hud memanggil mereka untuk ikut Nabi Hud apa untuk ikut Allah? Nah, ini pelajaran bagi saya para pendakwah. Saya berdakwah bukan mengajak ibu ikut saya, tapi saya berdakwah harus mengajak ibu ikut siapa? Sehingga kalau ini mati, dakwahnya jalan terus. Karena dakwahnya bukan ikut ini, tapi ikut siapa? Maka ketika menangis Muhammad telah mati, maka Islam akan mati. Ditegur sahabat yang nangis begitu. Demi Allah, Islam tidak akan mati, karena Muhammad bukan mau berdakwah untuk orang ikut Muhammad, tetapi ikut siapa? Allah. Lalu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnah beliau. Kalau ikut Muhammad, maksudnya ikut fisiknya Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad mati, agamanya ikut mati. Maka itu dakwah, itu pelajaran untuk kami. Yang kedua, Masya Allah, tadi dikatakan apa pertama? Gila. Kemudian Nabi Hud mengatakan dengan panggilan kasih sayang. Itulah cara dakwah. Berdakwah itu dengan cara apa, Bu? Lemah lembut. Sekarang saya tanya, ada orang syirik dan ada orang wudu. Itu orang syirik, orang yang syirik itu wudu. Yang didakwai syiriknya dulu atau wudunya dulu? Yang mana? Ada perempuan gak nutup aurat,
dia buka tapi dia berbuat syirik, masih percaya dukun, yang didakwahi suruh pakai jilbab dulu atau berhenti syirik dulu? Kenapa? Karena kalau syirik berhubungan dengan, kalau orang celaka akidahnya, dia celaka dunia dan akhiratnya. Tapi orang, jadi itu namanya dakwah, itu fikih aulawiyat. Mana yang kita prioritaskan? Ada orang senang masih dangdut, dia nggak sholat, kita suruh dia berhenti dangdut dulu, atau yang lebih penting kita ajari dia sholat dulu? Begitu cara berdakwah, bertahap. Dulu pun Rasulullah itu ketika melarang khamar langsung diharamkan atau tidak? Tidak. Sampai ada orang sholat itu mabuk. Makanya awalnya itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus apa Bu? Muter terus. Kenapa? Karena waktu itu khamar belum diharamkan, mereka baca ayat itu seperti apa? Mabuk. Akhirnya apa? Nah, jangan kamu dekati sholat sementara kamu mabuk. Itu nanti sampai diharamkan khamar. Jadi bertahap berdakwah itu. Tadi nggak mau diajak tauhid, masih dipanggil dengan lembut, diiringkan dengan kenikmatan. Mereka sombong lagi, kata Nabi Hud, kamu istighfar biar turun apa? Air hujan. Malah mereka nantang minta diturunkan apa? Azab. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, nomor 3, tanggapan para nabi terkait kata-kata kaumnya yang menyebut mereka sesat dan bodoh adalah tanggapan yang muncul dari sifat yang santun. Maka mari kita mengambil di dalam kita ngaji, dalam dunia dakwah, kalau ada orang ngata-ngatai kita, kita tanggapi dengan apa? Santun. Tiru-tiru Nabi Hud. Nek kanang nek jawab edan, jawab menyelukakan pripun? Wahai orang yang mengatakan aku gila, nggak apa-apa, duduk terus benar-benar selesai. Maka ini contoh buat orang yang sudah ngaji. Kalau yang belum ngaji sabarnya 5 meter, yang ngaji sabarnya harus berapa? Pinter? Pinter Bu? Acek pinter kali sing bareng ngaji Bu. Nek sing mboten ngaji sarai 5 meter, saya pun ngaji sarai pinten meter? 6 meter kacek semeter Bu. Ini jadi ilmu itu membuat kita semakin santun, semakin maklum. Kemarin kita belajar fikih ya Bu. Nah, sholat zuhur, ini mau tes dulu. Sholat subuh waktunya ada apa Teteh? Itu sholat maghrib waktunya 1, cukup untuk wudhu, ganti baju, sholat, adzan, iqomah, sholat berapa rakaat? 5 rakaat. Itu sholat maghrib waktunya terbatas. Tapi sholat isya punya 3 waktu, 1 waktu awal, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu akhir. Sampai apa? Sampai menjelang sholat subuh. Kalau kita tahu ilmunya Bu. Kalau ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang langsung keluar dari ruangan langsung apa? Sholat. Ada yang pembicaranya meh salam, tak tutup tekan salam lebaran apa? Baru sholat. Tapi ini jangan dicontoh. Ada yang mengakhirkan karena tidak ada udzur. Misalnya ada udzur, bidan nolong lahiran, jebule kebagas zuhur, akhirnya sholatnya zuhur akhir mendekati asar. Karena zuhur punya 3 waktu. Pertama ketika bayangan, zuhur itu ketika matahari zawal sampai bayangan sama persis dengan bendanya, itu waktu zuhur habis. Waktu asar benda sama dengan bayangannya geser sedikit sampai benda 2 kali lipat lebih panjang dari apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan Bu, semakin kita ngaji kita jadi orang yang semakin maklum, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah nunjuk-nunjuk, tidak mengatakan benar nyong bener kae salah. Karena apa? Nabi dikatakan bodoh, tapi tetap manggil kaumnya dengan panggilan apa? Wahai kaumku, santunlah. Nah, maka ibu dan sekalian dirahmati Allah,
Ketika kelembutan ada pada sesuatu, pasti akan menghiasinya. Dan ketika kelembutan dicabut dari segala sesuatu, pasti akan memperburuknya. Itu bagi kami para tukang ngulang ngaji ustaz, inilah contoh kelembutan dari Nabi kita Hud alaihissalam. Dan pelajaran terakhir, orang yang menentang Allah pasti diazab sama Allah. Maka hati-hati. Kita nggak nentang seperti kaum Hud, tapi barangkali sampai detik ini kita masih berbuat syirik. Masih berbuat syirik. Tadi kita pelajari lagi, Bu. Orang yang nggak percaya sama Allah, percayanya sama jimat-jimat. Anak biar waras selamat tinggoni jimat. Besok kalau anaknya sakit, jangan bawa ke rumah sakit, jangan bawa ke dokter anak, bawa saja kepada yang menai jimat. Begitu. Maka hati-hati. Kita tidak sekeras kaumnya Nabi Hud di dalam menentang Allah. Tetapi kalau sampai detik ini kita masih berbuat syirik, lalu menentang anjuran apa yang diucapkan Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menutup kemungkinan Allah akan menurunkan azab. Maka ibunda, Masya Allah, hujan itu tidak mungkin disia-siakan oleh orang beriman. Dia bisa merasa takut karena takut hujan itu membawa azab seperti air yang didatangkan kepada Nabi Nuh. Orang beriman juga tidak akan tenang-tenang dengan angin. Dia akan berdoa angin datang, karena dia tahu bahwa angin pernah menenggelamkan kaum siapa? Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Sudah selesai 4 nabi yang tidak dicantumkan di dalam kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani. 1, Hud 2, Saleh 3, Syuaib 4, Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan dengan kalimat basfah, maksudnya apa? Kuat, badannya besar. Lalu yang membuat mereka sombong, apa nama kaum Nabi Hud? Kaum Ad, tinggal di negara yang menurut beberapa ulama sekarang sisa-sisa kaum Ad itu ada di negara apa, Ibu? Apa yang mereka sombongkan? Kekuatan fisik, karena badan mereka apa? Besar. Tapi justru dengan itu nanti Allah mengadab. Adabnya apa? Awan. Yang awan itu mereka kira datang membawa apa? Hujan. Ternyata awan itu datang membawa angin, membawa azab. Anginnya rasanya apa? Dingin. Diturunkan Allah berapa malam? Berapa hari? Sehingga membuat mereka seperti pohon kurma yang lapuk, kosong tinggal kulitnya. Karena angin itu mengejar mereka sampai mana? Sampai lubang, sampai gua, sehingga isi perut mereka dan isi tubuh mereka hilang, tinggal apanya? Dan semuanya hilang, yang kelihatan tinggal apanya? Tadi kata Allah, tempat tinggalnya. Kemudian Ibu, dari itu kita mengambil pelajaran, banyak orang menyia-nyiakan nikmat sehatnya malah untuk bermaksiat. Bibirnya boten sariawan malah ngomai bojone, malah dia memaksiati garwane. Maka ibunda sekalian rahmatullah Allah, dan dari surat ini keyakinan kita bertambah. Insya Allah saya tulis nih, Bu. Ketika saya baca ini kemudian saya tulis azab, saya sertakan Israel. Saya beli tanda pentung, insya Allah Israel akan diazab lebih kejam dari kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Hud, lebih dahsyat dari kaumnya Nabi Nuh. Insya Allah. Ibu iman, Bu? Iman. Maka sebagai penutup, Masya Allah, anak-anak segini ada yang tinggal kakinya, ada yang tengkoraknya hilang. Bahkan saya lihat video janin di dalam kandungan, karena ibunya kena bom, itu keluar masih dalam keadaan. Bahkan anak-anak tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kenapa, Ibu? Sesungguhnya surga itu harganya mahal. Mereka merelakan anaknya untuk menebus surga. Mereka melepaskan suaminya syahid untuk menebus surga. Seorang bapak melepaskan anaknya untuk menebus surga. Seorang mujahid melepaskan 2 kakinya. Mereka rela karena mereka yakin kakinya akan masuk. Lalu sebagai penutup, dengan apa kita akan tebus surganya Allah? Apakah cukup dengan ngaji setiap Rabu seperti ini? Apakah cukup dengan kita baca Quran? Apakah kita cukup dengan berbuat baik? Ya Allah, betapa mahalnya surga. Semoga Allah merahmati kita semua dengan segala keterbatasan. Iman yang kadang naik dan
Semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Surga murah apa mahal, Bu? Bojone ngudung kasing kon njaluk ngapura sing napa? Sing wadon. Hadisnya itu, Bu. Perempuan yang diridhoi Allah itu laki-lakinya berbuat salah, tapi kemudian ibunya datang meletakkan tangannya di mana? Di atas tangan suaminya, lalu berkata apa? Suamiku, aku tidak akan tidur sebelum kamu ridho. Tak takoni meneh, sing gawe salah napa sinten? Bojone. Sing lanang sing gawe gembung sinten? Sing kan njaluk ngapura sinten? Carane ngapura pinten? Njaluk ngapura ya, Pak. Mboten rasane iku ora ditampak karo Gusti Allah. Pripun tangane kan pripun? Padahal sing gawe salah sinten? Terus bilang apa? Ibu njaluk ngapura ya. Yang orang teng turu nek bapak urung. Padahal sing gawe salah sinten? Gampang apa angel? Angel banget apa angel kok? Aja kamu di jaluk ngapura takoni pun mboten? Bu. Tak cukupnya? Kan jaluk. Itulah perempuan-perempuan yang diridhoi Allah. Karena kita harus berjihad, harus dengan bom. Sudah, perempuan itu pintu surganya di rumah dengan suami. Go sing luwih manut saking pada suami dari hari kita sebelumnya. Semoga dengan itu surga tertebus oleh kita semuanya. Maka tadi Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan belajar minggu depan Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Samud. Tapalakan. Kaumnya Nabi Hud namanya kaum. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum. Kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Samud. Sekarang tak balik. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud. Kaum Sodom kaumnya Nabi Nabi Hud kaumnya namanya Sodom, nabinya namanya kaumnya Nabi Soleh namanya badannya mana? Banter. Kaumnya Nabi Hud namanya nabinya kaum Lut namanya oh salah, nabinya Lut kaumnya namanya kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Samud. Insya Allah Rabu depan kita akan belajar tentang wa ila Thamud akhahum Salihah. Nabi Salih yang diutus kepada kaum Samud. Maka tadi Bunda sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Melalui majelis ini besok kita dibondong-bondong oleh Allah ke surga. Demikian, astagfirullahaladzim. Monggo kalau ada tanya jawab saya akhiri. Ibu-ibu yang guru, apabila sekolahan ibu, TPK di sekitar ibu atau PAUD mau mengajarkan acara bela Palestina, kami dengan tim ada namanya Paman Farid. Paman Farid itu pendongeng. Beliau bersedia dipanggil gratis tanpa biaya untuk berdongeng kepada murid-murid yang ibu asuh, untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita. Kenapa kita harus membela Palestina? Jadi bukan hanya tentang uangnya, tapi bagaimana anak-anak kita tahu kenapa kita harus bela Palestina. Ayo anak SDAPF, kenapa kita harus bela Palestina? Kenapa nak? Karena apa kata Paman Farid kemarin? Masya Allah, ikut itu pakai Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Semoga, monggo nanti kalau sulit menghubungi Paman Farid, hubungi saja Ustaz Eva atau nanti tak kirimi nomornya. Monggo, insya Allah Sabtu kami sudah terjadwal di MI Muhammadiyah Sono untuk mendongeng dengan anak-anak. Saya mendongeng dengan ibu-ibunya, anak-anaknya saya pasrahkan Paman Farid. Maka tadi Bunda saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.